Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun tempat berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel LKP Lebaran Mas ini. Mudah-mudahan semua pemirsa ya Allah izinkan itu sehat-sehat selalu ya. Kemudian alhamdulillah nih ya ada kedatangan dari Wonogiri nih, luar biasa ini. Ibu Rizka ya? Iya. Rizka. Apa kabar Bu ini? Masya Allah. Alhamdulillah, selalu diberi kesehatan. Ya, alhamdulillah. Beliau ini sudah ya sering kesini ya. Ini kedua kalinya ya. Kedua kalinya datang ke Purwokerto. Tentunya beliau ke Purwokerto itu ada yang membuat motivasi beliau datang ke Purwokerto. Nah, 2 hari yang lalu ya, yang hari ini dengan yang kemarin itu Senin Selasa, beliau belajar akupresur mata dan pijat bayi di LKP Lebaran Mas. Tentunya ada kesan-kesannya. Kemudian silakan Ibu Rizka untuk memperkenalkan diri lagi, kemudian apa motivasinya dan bagaimana kesannya selama 2 hari mengikuti pelatihan di LKP Lebaran Mas. Nah, monggo silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, perkenalkan nama saya Dwi Rizka, lebih sering dipanggil Rizka. Asal saya dari Eromoko, Wonogiri bagian selatan, tepatnya di lingkungan Siono, RT 01 RW 09 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Eromoko. Disebutkan nomor HP-nya, Pak? nanti dulu. Ya. Baik. Motivasinya gimana? Motivasi saya ke sini, benar. Tujuan utama saya ke sini, pertama saya ingin mendalami ilmu, karena mungkin selama ini basic saya juga sebagai seorang terapis, dan setelah ada informasi, ada pelatihan akupresur mata dan pijat bayi, yang menurut saya ilmu itu cukup penting untuk saya kejar, walaupun jauh dari Wonogiri ke Purwokerto 8 jam, tapi tetap saya butuh ilmu itu untuk melengkapi terutama keahlian dan ilmu saya sendiri untuk semua itu. Sebenarnya saya tujuan utama ke sini intinya untuk belajar dan terus belajar untuk mencari ilmu. Katanya ilmu itu harus dicari walaupun sampai dimanapun, selama ada kesempatan, selama masih ada waktu dan kesempatan, kita tetap harus mencari ilmu itu sendiri. Dan tidak ada batasan usia untuk kita belajar. Selama kita masih punya kesempatan untuk belajar, kita terus belajar. Dan itu yang saya gunakan selama ini, yang menjadi prinsip saya untuk terus mengembangkan diri saya sendiri. Kesan gimana? Kesan yang untuk pelatihan 2 hari ini. Iya. Kesan untuk yang 2 hari ini untuk materi cukup luar biasa. Bagi saya cukup luar biasa, yang selama ini mungkin banyak hal, terutama kalau yang di akupresur mata. Benar banyak kasus-kasus juga yang permasalahan pada mata. Dan itu materi cukup sangat membantu untuk saya. Dan untuk yang pijat bayi, materi yang selama ini belum saya dapatkan dimanapun, ya walaupun memang sama ini kita juga sudah mendampingi di posyandu, saya juga punya anak kecil yang mungkin di buku KMS-nya itu udah ada panduannya, tapi yang disampaikan tadi pagi itu sungguh ilmu itu belum saya dapatkan di yang lainnya. Selama ini belum saya dapatkan yang lainnya. Nah, saya sebenarnya sangat berterima kasih dengan semuanya yang ada, yang telah diberikan tadi.
Terus pola isi materinya gimana selain materi tentang apa yang memang dipelajari ya, akupresur mata, bayi, ternyata dengan konsep holistik itu tidak hanya itu gimana? Artinya Sinerginya dengan holistik. iya, iya. Kalau untuk sinerginya dengan holistik, karena selama ini saya sudah menerapkan dengan kesehatan yang secara holistiknya, itu sangat-sangat bersinergi untuk penerapan tidak hanya pada di akupresur mata ataupun pada pijat bayinya, tapi untuk keseluruhan untuk menangani sebuah kasus yang ada yang dihadapi selama ini sebenarnya. Untuk sinerginya antara holistik dan terapinya itu sangat-sangat, ilmu yang ada di holistik sangat-sangat cukup membantu. Gitu ya. Ada kritik saran dari pelatihan 2 hari itu? Kritik saran, materi, mungkin nanti panitia. Perlu ada pelatihan lagi. Mungkin untuk, karena skill itu paling tidak tetap kita selalu tingkatkan, karena kasus yang kita hadapi di lapangan, karena kita selalu terjun di masyarakat langsung, yang berhadapan langsung dengan mungkin dengan orang banyak, itu tetap kasus akan semakin ada, dan paling tidak ada upgrade pembaruan lagi yang perlu, mungkin ini perlu pelatihan ini, untuk misalkan ada pelatihan apa lagi yang untuk menambah skill kita lagi, untuk semakin memperdalam ilmu, karena tidak akan ada habisnya. Untuk kita di bidang kesehatan itu tidak akan pernah ada habisnya. Ya. Baik, tentunya selama ini ya itu kan banyak praktek ini ya. Ya. Silakan menyampaikan beberapa kasus ya, 1, 2, atau 3 kasus-kasus yang memang unik. Nah, salah satu kasusnya karena tadi itu belajar tentang pijat bayi ya, berkaitan dengan bayi, apakah ada kasus yang unik? Ya, silakan nanti. Terus bagaimana polanya dan sindromnya apa, sehingga tindakan terapi yang jenengan terapkan itu kok sampai membaik ini dan itu, kan paling enggak ada ketepatan ya gitu. Nah, silakan monggo untuk menyampaikannya langsung kalau aja yang kasus yang pernah saya hadapi, yang pernah saya tangani dan pernah saya hadapi, khususnya untuk, karena akhir-akhir ini memang saya banyak menangani kasus pada tumbuh kembang anak, pada bayi, dan kasus-kasus pada mungkin juga ke pijat bayinya. Itu memang saya akhir-akhir 1 tahun terakhir ini memang mendalami itu. Walaupun belum punya sertifikat, dapat sertifikat ini tadi kita dapat sertifikatnya, alhamdulillah, dapat ilmunya dan sertifikatnya. Nah, saya punya 1 kasus yang pada bayi. Waktu itu bayi usia, kalau tidak salah usia 1,5 tahun. Antara 15 bulan sampai 18 bulan. Itu anak itu dia belum kasus pertama yang disampaikan ke saya itu, waktu itu dia belum bisa jalan. Terus setelah saya lihat bayinya, kan saya belum bisa memastikan dikarenakan apa dan tindakan terapinya seperti apa, kan sebelum melihat bayinya kan saya juga tidak bisa menentukannya. Setelah tak lihat, ternyata si balita ini dia punya kelemahan di saraf, di motoriknya, sehingga dia duduk masih cenderung kayak melengkung di tulang punggungnya. Terus struktur untuk otot-ototnya ini sangat lemrek gitu, kayak apa namanya itu ya, lembek gitu, layu ya, layu jadinya. Enggak, kalau biasanya kan kalau anak itu kan cenderung udah 15 bulan itu udah gesit, udah kuat gitu kan. Terus sekel ya, ininya berisi. Harusnya kan kekel, terus itu enggak, anaknya lembek banget untuk anunya. Terus untuk daya respon untuk anak usia yang 15 bulan itu cukup lambat.
Jadinya kalau dipanggil itu dia tidak langsung merespon. Harusnya anak dipanggil, "Hei, siapa namanya?" Itu kan langsung dia langsung menengok, atau ada benda apa ya itu dia langsung menengok terus. Tapi itu enggak, responnya sangat lambat gitu. Jadi kalau dipanggil itu kadang hanya gini, nengoknya pun lambat itu kan. Untuk responnya dia cukup lambat. Terus setelah itu untuk pergerakannya pun dia juga tidak aktif. Untuk berat badannya pun kalau dilihat dari buku KMS-nya itu dia di bawah rata, di bawah garis hijau itu kan. Kalau dia udah masuk kekurangan nutrisi, untuk anak kekurangan nutrisi. Nah di situ setelah tak lihat, tak bedah, ibunya saya tanyai, ini anak selama ini konsumsinya apa? Masih ASI. Saya pertama kali masih ASI apa enggak? Masih ASI. Oke, saya masih ASI. Terus karena ditinggal ibunya sering bekerja, karena ibunya bekerja juga, dia sering dikasih susu formula. Susu formula yang waktu itu memang susu formulanya kalau saya lihat terlalu lembab dingin. Ada moringganya. Kan berarti dingin banget itu susu. Walaupun itu memang susu kambing. Nah, di situ saya lihat, terus makanan bayinya pun juga saya cek. Ternyata dia dikasih buah, dikasih itu. Terus tak cek lagi dari ibunya sama bapaknya itu telah dengan apa yang saya pelajari di holistik, ternyata bapak sama ibunya itu sindromnya lembab dingin juga. Sehingga menurut juga ke anaknya yang juga sifatnya lembab dingin. Nah dari situ setelah tak cek, akhirnya saya putuskan si anak ini yang saya relaksasi. Sementara saya buka semua, saya relaksasi. Alhamdulillah saya relaksasi, telah saya benarkan semua untuk menguatkan otot-ototnya sama sendi pergerakannya. Terus saya review untuk nutrisi yang masuk ke bayi. Sama ibunya pun juga saya revisi untuk nutrisinya, karena juga masih ASI yang dia masih harus dijaga, yang diberikan kepada anaknya itu jadinya harus disinergikan. Setelah itu